Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillah wa syukru billah yang telah mengumpulkan kita lagi di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ukhuwah. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul subuh ini, insyaallah kita terkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala di derajat yang paling tinggi di surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, alhamdulillah ini termasuk nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, sehingga kita bisa berkumpul subuh ini dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi kalau kita mengikuti kajian ini setiap bulan, berarti dari awal kita mempelajari tentang fikih, bagaimana kita mensucikan diri, bagaimana kita menyempurnakan wudu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti dari awal, dan juga kita sudah alhamdulillah mempelajari tentang wudu. Dalam hadis yang sahih, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amal mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa pertanyaan ini tertuju kepada Rasulullah dan diriwayatkan dari sahabat sampai zaman kita sekarang? Karena termasuk di antara pertanyaan dan soal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa dapat cinta Allah? Bagaimana kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala? Dan cara yang paling singkat supaya Allah mencintai kita, supaya Allah meridai kita, melakukan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sahabat ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amal mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat waktu. Nah, fikih salat, bagaimana kita melakukan salat, alhamdulillah kita sudah membahas di dalam kajian ini. Kata sahabat ini, "Thumma ayya ya Rasulullah?" Thumma ayy. Setelah salat, amal mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah? Isbaghul wudu'i 'alal makarih. Apa artinya isbaghul wudu'? Dalam bahasa Arab, isbagh artinya menyempurnakan. Isbaghul wudu' menyempurnakan wudu dalam keadaan susah. Apa itu keadaan susah? Saat mungkin cuaca sedang sejuk, sedang dingin, tetap kita mau menyempurnakan wudu sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wudu kita sudah membahasnya di dalam kajian ini. Dan alhamdulillah kita akan berlanjut sampai kita menyelesaikan 5 pilar Islam. Dan hari ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah merasakan. Nah, saya punya banyak properti. Saya punya banyak harta. Tabungan saya sudah di dalamnya miliaran atau ratusan juta. Nah, kenapa harta itu tidak membuat saya bahagia? Kenapa saya merasa kurang tenang? Kenapa saya merasa kehidupan saya ini tidak bernilai? Hanya makan, minum, tidur, mati. Bagaimana supaya kehidupan itu menjadi kehidupan yang berkah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang bermanfaat bagi diri kita dan kepada orang lain? Maka perlu kita evaluasi zakat di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyempurnakan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan kehidupan kita, akan menyempurnakan kebahagiaan kita, akan menyempurnakan ketenangan kita. Jadi bukan harta yang banyak yang membuat kita tenang. Justru saat kita mengeluarkan sebagian dari harta itu, membahagiakan orang lain, membuat orang lain tersenyum, memudahkan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita, akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Di dalam kalangan fuqaha dan ulama ada peribahasa, artinya al-jaza'u min jinsil amal. Apa artinya al-jaza'u min jinsil amal? Balasan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang kita berikan. Misal kita memberikan
pemberian tertentu, pemberian ini membuat orang lain bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan kita. Kita menenangkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kehidupan kita tenang. Kita menyelesaikan masalah orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah kita. Bisa bayangkan saat kita mengeluarkan zakat, berapa banyak orang yang urusannya akan dimudahkan? Banyak. Berapa banyak orang yang masalahnya akan selesai? Banyak. Berapa banyak orang yang akan bahagia dengan pemberian ini? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita sesuai dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Dan zakat itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita untuk tidak serakah. Manusia ini di dalam kehidupannya, di dalam gen-gennya serakah. Ingin mengumpulkan segala hal. Ingin mencapai hartanya, mencapai harta dunia dan segala isinya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin, latamanna wadiyan akhar." Kalau anak Adam ini sudah memiliki gunung dari emas, maka dia belum puas, belum kenyang. Dia akan berharap kalau punya 2 gunung. Kalau punya 2 gunung dari emas, maka dia akan berharap kalau dia punya 4. Jadi anak Adam itu akan selalu ingin mengumpulkan yang lebih. Sampai kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan syariat Islam. Kalau kita sudah mengamalkan syariat Islam, kita akan tarbiyah. Kita akan dididik sehingga insya Allah kita tidak akan pernah kikir, tidak akan pernah bakhil, dan juga kita tidak akan pernah serakah. Apapun yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita harus sadar bahwasanya bukan 100% dari pemberian itu milik kita. Tetapi ada sebagian dari itu yang harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berapa banyak harta yang harus disalurkan kepada orang lain? Ini insya Allah yang kita akan kaji hari ini. Dan mudah-mudahan kalau kita tidak selesai, kita akan berusaha untuk menyelesaikannya minggu depan atau mungkin bulan depan. Mudah-mudahan kita usahakan untuk menyelesaikannya hari ini dengan cara yang mudah. Kita hari ini belajar bukan untuk menjadi ustadz, bukan untuk menjadi ulama, tetapi bagaimana kita mempraktiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita punya harta, apapun macamnya, apapun hasilnya, kita bisa mengeluarkan zakat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Zakat itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi sebenarnya di dalam Al-Qur'an kadang-kadang zakat itu namanya sedekah. Beda kalau mungkin kita di Indonesia, di sini kadang-kadang kita sedekah itu sendiri. Infak itu beda dibandingkan dengan zakat. Zakat itu yang wajib. Sebenarnya di dalam Al-Quran kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya zakat itu bisa jadi sedekah. Tetapi bukan semua zakat adalah sedekah. Maaf, semua zakat adalah sedekah, tetapi bukan semua sedekah adalah zakat. Nah, sedekah itu apa yang kita berikan kepada orang lain. Apapun, bahkan kita tersenyum kepada orang lain, membuat orang lain tenang dan bahagia dengan senyuman kita, itu termasuk sedekah. Saat kita bersikap, saat kita berakhlak, akhlak yang baik itu termasuk juga sedekah. Saat kita memberikan saran, saat kita menyelesaikan masalah orang lain, itu termasuk sedekah. Tetapi ada bagian wajib dari sedekah itu namanya zakat. Namanya zakat. Zakat itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan harta yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Misal, dan macam pertama dari zakat adalah zakatul mal. Apa itu zakatul mal? Mal artinya harta. Zakatul mal harta. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada rupiah, tidak ada dolar, tidak ada uang yang kita pakai di zaman kita sekarang. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta saat itu atau uang yang digunakan untuk jual beli biasanya adalah emas atau perak. Al-dhahab wal fiddah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat
Kalau kita sudah memiliki harta al-dhahab wal fiddah, emas, atau mungkin harta yang lain, kalau mungkin di zaman kita sekarang termasuk rupiah, termasuk euro, termasuk juga dolar. Ini semuanya termasuk mal. Zakatnya berapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat dari zakatul mal ini rub'ul ushri. Rub'ul ushr. Kita membagikan harta kita itu 10 bagian. Kita ambil 1 bagian. Dan 1 bagian itu dibagikan 4 bagian. 1 bagian dari 4 bagian ini menjadi bagian zakat. Susah ya? Dalam bahasa matematika kita mengumpulkan harta kita dibagikan 40. Dari 40 bagian kita ambil 1 bagian, itu adalah zakat kita. Atau 2,5%. Sekarang mungkin di dalam HP kita bisa kalau kita punya kalkulator, kita menghitung berapa 2,5% dari harta kita. 2,5% itu berapa bagian dari harta kita? Bagian dari 40 bagian. Bagiannya sangat kecil. Tetapi kalau ada seseorang, kalau ada manusia sudah dikuasai dengan perasaan pelit, bakhil, kikir, serakah, akan mengangkat 2,5% atau 1 bagian dari 4 bagian dari 40 bagian itu termasuk besar dan sangat penting. Padahal kalau kita hitung bagian dari 40 bagian itu kadang-kadang tidak ada artinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagian ini menjadi milik orang lain. Nah, orang lain ini siapa? Perlu kita belajar berapa atau siapa yang pantas untuk menerima zakat kita. Bukan saya yang menyampaikan, bukan Rasul juga, tetapi tersampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqat", zakat hanya tersalurkan kepada asnaf ini. Yang pertama, lil fuqara, fakir, wal masakin, wal 'amilina 'alaiha. Fuqara, fakir, miskin. 'Amilina 'alaiha. Apa artinya al-'amilina 'alaiha? Yang kerjanya satu-satu kerjanya dan aktivitasnya hanya untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada orang lain. Mungkin sekarang lembaga-lembaga zakat termasuk di antara al-'amilina 'alaiha. Tetapi ada beberapa persyaratan. Nanti insya Allah kalau ada waktu hari ini kita akan membahas tentang yayasan-yayasan seperti ini. Mana yayasan yang benar-benar mengamalkan fikih zakat dan mana yayasan yang tidak termasuk kriteria zakat dan infak yang pantas kita salurkan infak kita dan harta kita melalui yayasan ini. Lil fuqara, fakir, miskin, 'amilina 'alaiha, yang bekerja untuk menyampaikan zakat kita kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi mereka berhak untuk ambil beberapa persen aja dari zakat tersebut. Nanti berapa persen kita akan membahas tentang ini karena ini lumayan pembahasan ulama dan fuqaha tentang al-'amilina 'alaiha cukup banyak. Wal mu'allafati qulubuhum, yang baru masuk Islam atau mungkin belum masuk Islam. Kalau dengan harta kita mengeluarkan harta untuk media, untuk mungkin membantu, untuk melunasi hutangnya. Saat kita membantu dia, kemungkinan besar dia akan masuk Islam. Ini termasuk al-mu'allafati qulubuhum. Wa fir riqab. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada hamba sahaya. Masih banyak manusia yang diperbudak. Yang manusia ini dianggap milik manusia yang lain. Maka supaya kita membebaskan dia, kita butuh harta tertentu. Bisa kita mengeluarkan bagian dari zakat. Di zaman kita ini hampir mungkin sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Wa fir riqab wal gharimina. Apa artinya al-gharimin? Yang hutangnya banyak, terlilit hutang. Dia terjebak dalam hutang, entah itu pay later, atau mungkin pinjol, atau mungkin hutang dari bank. Dia saking banyak hutangnya,
dia tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa melunasi hutangnya. Maka boleh kita mengeluarkan bagian dari uang zakat untuk membantu orang ini. Wal gharimina wa fi sabilillah. Fi sabilillah, apapun yang fi sabilillah, termasuk Masjidil Ukhuwah ini, boleh kita mengeluarkan bagian dari zakat kita untuk menyelesaikan bangunan. Ini termasuk fi sabilillah. Kalau ada pondok pesantren yang benar-benar pondok pesantren ini, ilmu yang disampaikan di dalamnya itu bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi umat Islam dan bermanfaat bagi bangsa kita, boleh kita mengeluarkan zakat kita. Bukan kita mencari pesantren, maaf, banyak pesantren-pesantren itu hanya memanfaatkan, bukan bermanfaat untuk umat, tetapi bermanfaat untuk kiainya. Kita perlu berbicara jujur di sini. Dan kita ingin menyampaikan beberapa kritis-kritis yang membangun, bukan untuk menghancur. Banyak dari pesantren-pesantren ini bukan bermanfaat untuk umat, tapi bermanfaat untuk pemilik pesantren dan mungkin keturunannya setelah dia mati. Maka perlu kita memilih pesantren mana yang bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk negara, dan bermanfaat untuk umat Islam. Ini termasuk fisabilillah. Fisabilillah juga kita menggali sumur, supaya sumur itu menjadi mengalir manfaatnya kepada orang lain. Fisabilillah. Kita membangun rumah sakit yang digratiskan, atau mungkin biayanya biaya yang sangat sederhana bagi miskin dan fakir. Maka itu termasuk fisabilillah. Semuanya termasuk fisabilillah. Atau kita sedekah untuk pasukan negara. Di sini mungkin di Indonesia TNI. Kita boleh, mereka bisa menjadi salah satu mustahik untuk zakat kita kalau mereka selalu menegakkan jihad fisabilillah. Kalau tidak menegakkan jihad fisabilillah, ini hal yang lain. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Wa ibnis sabil yang dalam perjalanan. Yang dalam perjalanan, musafir datang dari negara lain, melintas atau mungkin hanya lewat dari Indonesia atau mungkin dari kota lain, lewat dari Bandung, mungkin lewat ke Masjidil Ukhuwah, maka kita boleh mengeluarkan bagian dari zakat kalau dia membutuhkan. Saya sendiri hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadwalkan sebulan sekali saya pakai motor sendiri. Kemana? Supaya saya mengajarkan surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek ke pelosok-pelosok, ke desa-desa yang tidak pernah dikunjungi oleh ustaz-ustaz. Dan alhamdulillah banyak orang-orang mungkin di perjalanan itu menyambut saya dengan baik. Yang punya pisang kasih pisang, yang punya buah kasih buah, yang punya makanan kasih buah, yang makanan sesuai dengan kebutuhan saya di dalam perjalanan. Begitu juga Ibnu Sabil ini, sedekah yang diberikan kepada dia, zakat yang diberikan kepada dia sesuai dengan kebutuhan dia dalam perjalanan, bukan untuk berkaya diri, bukan untuk memperkaya diri. Adapun juga di zaman kita sekarang ada orang yang mungkin musafir sambil vlog. Mungkin hasilnya dari YouTube, hasilnya dari medsos itu sangat banyak. Apakah boleh kita menjadikannya bagian dari masarifuz zakah? Tidak. Karena sekarang sudah menjadi orang kaya. Justru dia harus memberikan zakat, bukan menerima zakat. Ini yang namanya masarifuz zakah. Jadi kalau kita dengar masarifuz zakah, itu adalah 8 asnaf. 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat kita. Kadang-kadang banyak manusia yang ingin menerima meskipun dia orang kaya. Orang kaya itu kalau menerima zakat, maka zakat itu akan menjadi api di dalam perutnya sampai hari kiamat. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya melihat. Saya diberi amanah untuk menjadi pemimpin haji, pemimpin ibadah haji, TPIH dari Kementerian Agama. Dan saat itu kebetulan saya mengundang sahabat saya, beliau Syekh di Riyadh di Saudi. Undang beliau untuk menyampaikan ceramah kepada jamaah Indonesia. Beliau menyampaikan ceramah dan Masya Allah Syekh ini terlihat gagah, besar, gemuk, tidak kecil seperti saya. Jadi terlihat Masya Allah orang kaya seperti raja gitu. Selesai menyampaikan ceramahnya, beliau buka kesempatan untuk tanya jawab.
hampir 80% dari jamaah yang tanya jawab itu minta uang, minta duit, minta sedekah. Nah, tidak mungkin 80% dari jamaah itu mustahil dan berhak untuk menerima zakat. Maka kalau ada seseorang, kata Rasulullah SAW, kalau ada seseorang minta tanpa alasan, minta dari orang lain tanpa alasan, maka kata Rasulullah SAW, mukanya, daging dan kulit di mukanya itu semuanya akan larut hari kiamat, sehingga yang tersisa adalah tulang. Bisa bayangkan, kita hari kiamat kita akan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muka kita itu hilang dagingnya dan hilang kulitnya, yang tersisa hanya tulang. Itu bagian dari siksa Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang minta dan menerima zakat tetapi dia tidak berhak untuk menerimanya. Jadi meskipun kita diberi, kita tanya, ini zakat atau sedekah atau infak? Kalau sedekah mungkin perlu, mungkin boleh kita menerimanya. Tetapi kalau zakat, kita tidak berhak dan haram. Itu menjadi harta yang haram bagi orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Yang pertama, zakatul mal. Zakatul mal terhitung sesuai dengan mal dan harta yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Yang di zaman kita itu rupiah atau mungkin fulus yang lain. Berapa kita mengeluarkan? Kita mengeluarkan 2,5%. Misal kita punya 10 juta, kita mengeluarkan berapa? 250 ribu. Itu zakat kita. Nah, kita boleh mengeluarkan zakat itu kalau sudah mencapai berapa jumlahnya? Di zaman Rasulullah SAW 85 gram emas. Di zaman sekarang emas sudah makin mahal, kan? Berarti berapa? Itu kurang lebih 10 juta atau 12 juta sekarang mungkin ya, kalau nggak salah ya. Nah, nanti kita hitung berubah harganya dari hari ke hari. Mungkin 12 juta, 13 juta, 15 juta, atau mungkin 10 juta. Kita hitung dari situ, mengeluarkan bagian dari 40 bagian. Jadi kita ambil kalkulator dan kita hitung, tulis di sini. Cara kita tulisnya, buka kalkulator. Setelah itu kita nulis. Kita punya 100 juta, nulis 100 juta. 100 juta. Nah, dibagikan 40. Berarti 2.500.000. Itu apapun yang mungkin kita punya, kita mengumpulkan harta kita, setelah itu dibagikan 40, itu zakat kita. Pak Ustadz, itu termasuk untuk semua harta? Termasuk semua harta. Semua harta yang kita menggunakannya untuk menyimpannya untuk masa depan atau mungkin untuk jual beli. Misal, kalau ada orang bisnismen, pengusaha, pedagang, punya supermarket, apa yang dihitung di dalam supermarket ini atau di dalam warung ini? Yang dihitung bukan bangunannya, karena bangunannya tidak dijual belikan. Yang dihitung bukan rumahnya, yang dihitung bukan kulkasnya tidak terhitung. Yang terhitung apa? Yang dijual belikan. Apa yang dijual belikan? Bisa jadi makanan, bisa jadi mainan, bisa jadi mungkin alat-alat yang digunakan sehari-hari. Apapun yang dijual belikan di dalam toko dan supermarket tersebut, itu yang kita hitung dan mengeluarkan zakat kita sesuai dengan hitungan tersebut. Tetapi yang tidak digunakan untuk jual beli seperti toko, warung, bangunannya, atau mungkin kulkasnya, atau mungkin kantornya, itu kita tidak menghitungnya dan tidak bagian dari harta yang kita mengeluarkan zakat darinya. Nah, apalagi kalau kita mungkin punya emas di dalam rumah. Kalau emas ini digunakan untuk investasi, maka perlu kita mengeluarkan zakat dari situ. Tetapi kalau ada seorang ibu yang punya emas di dalam rumahnya,
yang emas itu digunakan untuk dipakai untuk undangan atau dipinjamkan kepada saudara, kepada anak-anak, bukan untuk jual beli, bukan untuk investasi, maka harta tersebut tidak termasuk harta yang harus kita mengeluarkan zakat. Tidak perlu kita mengeluarkan zakat dari emas yang tersimpan di dalam rumah untuk dipakai pakaian pribadi. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum, misal kalau ada seseorang punya kos-kosan, kalau ada seseorang punya rokok, bagaimana kita bisa mengeluarkan zakat kita? Kan itu harta, termasuk propertis. Nah, para ulama berkata, kita mengeluarkan zakat dari hasilnya, bukan dari aset sendiri. Kita punya kos-kosan, misal 50 kamar, kita hitung berapa hasilnya. Hasilnya kalau sudah mencapai nisab, nisabnya berapa? Sama dengan harga 85 gram emas. Kalau harganya sudah begitu, maka perlu kita mengeluarkan dan wajib kita mengeluarkan zakat dari penghasilan kos-kosan tersebut, bukan dari harga bangunan. Nah, harta tersebut juga ada syaratnya. Harus tersimpan di dalam rekening kita atau di dalam rumah kita selama 1 haul. Apa artinya haul? Haul itu 1 tahun. 1 tahun Masehi atau Hijri. 1 tahun Hijri. Kecuali kalau ada seseorang tidak bisa menghitungkan yang Hijri, boleh mengikuti Masehi. Tetapi yang paling utama adalah Hijri. Jadi kita hitung berapa hari di dalam tahun Hijriyah, maka kita mengikuti itu. Kalau harta kita tersimpan tidak dipakai selama 1 tahun dan juga mencapai nisab, wajib kita mengeluarkan 2,5% dari harta tersebut. Nah, ini yang namanya zakatul mal. Namanya zakat al-mal. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya zakat al-an'am. Apa artinya zakat al-an'am? Zakat hewan dan binatang. Dan yang dimaksud di sini binatang hewan ternak. Seperti apa? Domba, kambing, sapi, unta, kerbau. Yang dipelihara untuk apa? Untuk bisnis jual beli, supaya kita menganggapnya sebagai bisnis. Misal, kalau kita punya unta, kalau kita punya sapi, yang tidak digunakan untuk jual beli, tetapi sapi tersebut atau unta tersebut digunakan untuk transportasi, digunakan seperti mungkin beberapa negara di Timur Tengah atau di desa masih sampai sekarang menggunakan kerbau untuk menanam, untuk usaha sawah kan, maka itu tidak termasuk di antara harta yang wajib kita mengeluarkan zakat dari zakatul an'am. Nanti kita hitung dari zakatul mal. Kita hitungnya dari zakatul mal, bukan dari zakatul an'am, zakat binatang. Zakat binatang itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau digunakan untuk beranak, setelah itu dijual beli, maka kita mengeluarkan. Kalau kita punya domba atau kambing, kita nunggu. Kalau angkanya sudah 40, maka perlu kita mengeluarkan 1 domba atau kambing dari 40. Sama dengan bagian dari 40 tadi. Kalau sapi, kita nunggu sampai 30. Kalau sudah 30, kita mengeluarkan 1. Kalau unta, kita nunggu sampai 5. Kita punya 5 unta, maka kita mengeluarkan 1 unta? Enggak. Kita mengeluarkan harga domba atau kambing. Yang mana yang lebih baik, yang lebih mudah bagi kita keluarkan. Itu kalau unta. Nah, apakah harus kita nunggu sampai 1 tahun? Kalau di zakatul an'am, tidak. Begitu kita sudah punya 40 domba dan kambing, kita mengeluarkan zakatnya. Begitu kita sudah punya 30 sapi, kita keluarkan zakatnya. Begitu kita sudah mencapai 5 unta, langsung kita mengeluarkan zakatnya. Pak Ustaz, saya punya hewan yang lain di dalam rumah. Misal, saya punya kuda, saya punya kucing, saya punya
anjing, saya punya burung-burung yang lain, ayam, saya punya ayam. Itu gimana saya mengeluarkan zakatnya? Zakatnya sesuai dengan zakatul mal tadi. Jadi kita hitung, kalau kita menggunakan misal jual beli kucing, jual beli kuda, jual beli ayam atau mungkin telurnya, maka kita hitung ini harganya berapa. Harganya berapa dan kita mengeluarkan 2,5%. Jadi kita disalurkan sesuai dengan zakatul mal yang pertama. Nah, ada zakat yang berikutnya. Tetapi sebelum kita menjelaskan yang berikutnya, syarat dari zakatul an'am ini, zakat domba, kambing, sapi, dan unta, syaratnya saibah. Apa artinya saibah? Makan dari bumi. Jadi maksudnya kita tidak memberikan makan, tidak ada usaha untuk memberikan makan. Tapi kalau kita ngarit, kalau kita beli makanannya, kalau kita beli pakannya, maka itu termasuk dimasukkan ke dalam zakatul mal. Jadi kita hitung berapa untungnya, setelah itu kita mengeluarkan 2,5%. Nah, bukan tidak termasuk zakatul an'am. Zakatul an'am itu syaratnya itu makan dari bumi, makan sendiri dari bumi. Kita tidak ada usaha untuk menyediakan makanan tersebut. Hampir 100% dari an'am di zaman kita sekarang, hampir 100% kita yang memberikan pakan, kita ada usaha untuk mengarit, mengumpulkan makanan untuk binatang tersebut. Maka termasuk zakatul mal. Jadi ilmu yang paling utama dalam zakat adalah zakatul mal, yaitu 2,5%. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma kharaja minal ardh. Ini yang punya sawah, yang punya properti sawah, menanam. Maka di dalam sawah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Macam pertama, kita tidak pernah siram, kita tidak pernah memberikan air. Airnya 100% itu dari hujan. Maka kita mengeluarkan 10% dari hasil tanah tersebut. Saat kita panen, pas kita panen, jangan nunggu sampai 1 tahun. Pas kita panen, kita sudah dapat panen, lalu kita mengumpulkan. Kalau saat kita mengkilo, itu kilonya di atas 650 kilo. Kalau di atas 650 kilo, maka kita mengeluarkan 10% dari hasil sawah tersebut kalau kita bergantung pada hujan. Kalau kita siram, kita mengeluarkan berapa? Ada beberapa ulama berkata termasuk zakatul mal. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama berkata 5%. 5% kalau kita siram. Pak Ustadz, kalau sebagian dari hujan dan sebagian dari siram, kita mengeluarkan berapa? 10 atau 5%. Maka kita melihat mana yang lebih banyak. Yang lebih banyak hujan atau saat kita siram. Nah, kalau lebih banyak hujan, maka kita mengeluarkan 10%. Kalau mungkin lebih banyak kita nyiram dan biayanya lumayan tinggi untuk menyiram, maka kita mengeluarkan 5%. Tapi 5% itu dari semua makanan atau mungkin semua hasil dari tanah. Para ulama menyampaikan beberapa syarat. Syarat pertama, bisa tersimpan waktu lama. Seperti apa? Seperti kurma, bisa tersimpan waktu lama. Beras, bisa tersimpan waktu lama. Gandum, bisa tersimpan waktu lama kan? Nah, kalau sayur-sayuran termasuk enggak? Tidak termasuk. Berarti kalau kita menanam sayur-sayuran seperti yang ada di Lembang, yang ada di Pengalengan, atau mungkin di dataran tinggi, itu banyak semuanya sayur-sayuran. Bagaimana kita mengeluarkan zakat? Padahal itu kalau tersimpan hanya 1 bulan, itu rusak semua. Nah, para ulama berkata, sayur-sayuran termasuk zakatul mal, tetapi bukan zakat ma kharaja minal ardh. Zakatul mal yang pertama, 2,5% hasilnya. Begitu kita harvest, kita nunggu hasilnya, duitnya yang kita sudah jual. Kita jual sayur-sayuran. Kita simpan uangnya sampai berapa lama? 12 bulan. 12 bulan Hijriyah. Kalau masih ada duitnya,
masih ada hartanya, maka kita mengeluarkan bagian dari 40 bagian dari harta tersebut. Nah, ini yang namanya ma kharaja minal ard. Ma kharaja minal ard. Ada beberapa tafsirnya. Nah, dari situ hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memahami az-zakat secara keseluruhan. Apa yang kita jual beli, apa yang kita menggunakannya untuk investasi, itu yang perlu kita mengeluarkan zakat darinya. Misal, kalau kita punya rumah mewah, rumah yang mungkin di kota baru, apakah kita perlu menghitung berapa harga rumah tersebut dan mengeluarkan zakat? Tidak ada zakatnya. Bahkan disepakati oleh ulama, tidak ada zakat dari properti yang kita gunakan sehari-hari. Tetapi kalau kita punya beberapa rumah, tergantung niat kita itu untuk apa. Kita punya beberapa rumah, misal saya mempersiapkan rumah ini untuk anak, rumah ini untuk keluarga, rumah ini untuk tamu. Tapi saya tidak menyewakannya, tidak dijadikan hotel, tidak dijadikannya kontrakan, tidak dijadikannya kos-kosan, maka tidak perlu kita mengeluarkan zakatnya. Kalau dijadikan kos-kosan, maka kita mengeluarkan zakat dari hasilnya, bukan dari asetnya sendiri. Nah, kecuali kalau kita jual beli. Kita bangun rumah jual, seperti kontraktor. Maka itu termasuk zakatul mal 2,5%. Atau kita mungkin juragan tanah, punya banyak tanah, menggunakan tanah itu untuk jual beli, maka kita mengeluarkan 2,5%. Itu yang namanya zakatul mal. Ini secara umum hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan secara sederhana fikih zakat. Apakah zakat itu wajib? Sangat wajib. Bahkan ini termasuk di antara tiang-tiang Islam. Sebagaimana tiang ini sangat penting untuk pembangunan Masjidil Quba, untuk bisa menyempurnakan bangunan agama Islam, supaya agama Islam ini kokoh, maka kita harus mengkokohkan salah satu pilarnya, yaitu zakat. Ini mungkin tentang fikih zakat. Insya Allah pertemuan yang akan datang, kita akan menjelaskan tentang yayasan zakat. Kita akan menjelaskan tentang aturan galang dana. Kita akan menggunakan mungkin syarat orang-orang yang menerima zakat, syarat pesantren atau lembaga atau mungkin usaha, proyek yang harus kita menyalurkan uang zakat kepadanya, dan apakah pajak itu termasuk zakat atau tidak. Insya Allah ini semuanya akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Kenapa saya pisahkan? Karena hari ini murni tentang fikih zakat, dan insya Allah masalah-masalah modern dan masalah-masalah yang terjadi untuk kehidupan kita sehari-hari yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW, kita akan mengumpulkan semua masalah-masalah ini di pertemuan yang akan datang insya Allah. Pertemuan kita di minggu atau Sabtu kedua setiap bulan. Kalau masih ada waktu, mungkin kita memberikan kesempatan untuk tanya jawab perihal tentang zakat. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Masih lumayan waktu bisa digunakan untuk sesi tanya jawab. Silakan jemaah Ikhwan Akhwat yang ingin menanyakan. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi dari Kota Bali. Siapa? Yang perlu saya tanyakan adalah tentang penerima zakat yang sesuai dengan tadi diberikan walaupun tidak pernah penuh. Yang perlu saya tanyakan adalah mengenai goib Bapak yang punya hutang. Tapi hutang itu bukan untuk keperluan hidup, hutangnya untuk gaya hidup lah, istilahnya gaya hidup bukan keperluan hidup. Apakah itu termasuk penerima apa diperbolehkan untuk menerima atau bagian dari zakat itu Pak? Karena banyak orang berhutang, tapi untuk gaya hidup bukan untuk keperluan
hidup Pak. Baik. Untuk itu mohon tausiahnya akhir kata lebih itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini tadi saya juga rencana untuk menjelaskan tentang aturan hutang ini, tetapi terlupakan, alhamdulillah diinginkan oleh Al-Mukarram Bapak. Nah, ini izinkan sebelum saya jawab ini menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan tadi. Saat kita hitung harta kita, apakah ini sudah wajib kita mengeluarkan zakat? Kita mengumpulkan total harta kita dan dikurangi total hutang kita. Misal kalau kita punya 10 juta dan 10 juta itu katakanlah itu nisab, sudah wajib kita mengeluarkan zakat. Tapi kita ingat, saya masih punya hutang ke bank. Hutangnya berapa? Hutangnya 3 juta. Hutangnya 5 juta. Berarti engkau tidak wajib mengeluarkan zakat. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena total harta itu kita mengurangi hutangnya tidak termasuk nisab, tidak termasuk di antara orang-orang yang wajib mengeluarkan atau memberikan zakat. Itu secara umum. Nah, kalau pertanyaan Bapak, di antara orang-orang yang berhak untuk menerima zakat adalah orang yang terlilit hutang, sehingga dia tidak bisa bayar hutang tersebut dan gaya kehidupannya, makanan, minumannya itu susah gara-gara mungkin cicilan yang dia harus bayar setiap bulan. Tetapi orang ini ketika meminjam uang itu bukan untuk kebutuhannya, tetapi untuk gaya hidup, gaya-gayaan gitu ya, beli HP baru, beli laptop baru, mungkin renovasi rumah gitu ya, yang mungkin tidak butuh direnovasi gitu, untuk gaya hidup gitu ya. Maka kita siapa yang menilai itu? Yang menilai itu adalah ahli fikih. Akan melihat berurangan ya. Kita tidak bisa secara umum. Ini apakah dia mustahik, berhak untuk menerima zakat kita atau tidak? Kalau menurut saya tidak berhak. Kalau kita memberikan dan melunasi hutangnya, ini berarti kita memotivasikan dia untuk berhutang lagi untuk gaya hidup. Dan ini tidak termasuk di antara keadilan agama Islam. Maka orang yang seperti itu kalau sudah terbukti dia hanya berhutang bukan untuk kebutuhan, tetapi untuk gaya-gayaan, maka tidak termasuk di antara orang yang berhak untuk menerima zakat. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Silahkan, ada satu lagi juga yang belum dijelaskan. Misal, kalau hasil dari hutan, pohon-pohon yang ada atau hutan ya. Misal ada beberapa orang yang mencari rezeki dari sana. Misal di antara orang-orang yang cari madu gunung atau madu hutan. Dan madu itu tidak pernah diusahakan, mereka tidak memproduksi sendiri. Mereka mencarinya dari gunung, mencarinya dari hutan. Apakah kita mengeluarkan zakat dari situ? Kita mengeluarkan 10%. Sebagaimana tanaman yang kita tidak pernah, tidak ada usaha untuk menyiramnya, 10%. Begitu juga yang kita kumpulkan dari hutan. Itu berapa? 10% kalau digunakan untuk jual beli, untuk diinvestasikan atau mungkin untuk dapat untung dari situ. Nah, kalau kita menemukan harta itu bukan milik kita. Kita lagi menggali fondasi rumah, dapat harta di situ. Harta itu sudah tersimpan puluhan tahun dari orang-orang terdahulu. Nah, maka perlu kita tahu, kalau harta itu disimpan oleh muslim, seorang muslim, maka kita itu hak ahli waris. Kalau kita sudah tahu ini siapa yang menyimpannya, maka kita menyalurkannya kepada ahli warisnya. Tetapi kalau dia non muslim dan kita sudah tidak kenal siapa keluarganya, maka kita mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Khumus. Apa itu khumus? 5%. Nah, kalau zakatul ma'adin, misal kita dari minyak bumi, kita juga ada nikel sekarang ya kan? Nikel, minyak bumi, itu zakatnya gimana? Zakatnya itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita 100% kita yang mengeluarkannya, kalau kita 100% dan tidak ada negara, anggaplah tidak ada negara. Kita sendiri yang mengalirnya dan mengeluarkannya, maka zakatnya dari 10% sampai 20%.
ada perbedaan di antara ulama. Tetapi kalau kita sudah menjadi warga negara di negara tertentu seperti Indonesia, maka kita harus taat. Taat kepada siapa? Kepada waliul amri. Aturan yang disusun, yang dibuat oleh waliul amri. Waliul amri kita di sini pemerintah. Kita taat kepada pemerintah, ikut aturan pemerintah. Jadi saat kita mengikuti aturan pemerintah, ini bagian dari syariat Islam insyaallah. Silahkan kalau ada pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya akan kesempatan saya bertanya. Saya dari Derajat, kebetulan saya tinggal di sini juga Pak. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, kan sholat dan zakat itu hampir 12 kali sudah bergandengan terus Pak di dalam Al-Quran. Jadi ini bahasa kan. Ya, saya dengar suaranya. Tambah mikrofonnya bisa. Jadi karena bahasan zakat ini dengan sholat ini agak sedikit sangat menjadi sedap Pak. Kalau saya kita abaikan dibanding dengan sholat. Betul. Jadi zakat ini kalau saya kita bahas memang sangat penting kita bahas. Cuma pertanyaan begini Pak, saya tadi kan digambarkan oleh saya seakan-akan itu adalah harta-harta kita, harta yang memang betul-betul bersih gitu. Bagaimana kalau seandainya harta yang kita dapatkan itu subhat semuanya, kita punya keraguan. Contohnya, kalau tadi kata saya bilang ada jual beli rumah. Jual beli di rumah di situ kan kita tidak pure seperti jual beli yang usul-usulkan. Itu yang akan sering melibatkan dengan adanya bunga bank atau riba. Jadi kan di situ ada sedikit keraguan juga. Apakah harta kita itu semuanya bersih yang harus kita zakat itu harus benar-benar pure bersih atau apa adanya saja? Terus yang kedua ini adalah kita kan sekarang lagi dituntut masalah pajak oleh pemerintah. Nah, apa korelasinya antara pajak yang dibebankan kepada kita yang semakin hari semakin besar dengan zakat? Bagaimana cara mensiasati itu? Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini dua pertanyaan yang sangat susah Pak. Yang pertama, yang terkait mungkin syubhat. Ya memang zaman kita sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Man lam yusibhu riba, asabathu rihar riba." Kalau ada seseorang berusaha untuk menjauhkan diri dari riba, tetap dia kena rih riba atau baunya riba. Sedikit dari riba, setiap orang di antara kita. Nah, sebenarnya riba itu harus dipisahkan dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat. Jadi kita zakat ini urusan harta yang kita pegang sekarang. Kita pegang berapa hartanya, keluarkan 2,5% atau berapa yang sudah sesuai dengan penjelasan kita tadi. Kalau riba itu termasuk dosa besar yang harus dihindari. Bukan gara-gara kita melakukan riba kita mengeluarkan zakat. Tidak ada kaitannya. Kita melakukan riba, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya. Bukan gara-gara dosa atau mungkin ada sesuatu yang mungkin haram yang dicampur di dalam harta kita, disitulah kita mengeluarkan zakat, kita alhamdulillah sudah suci. Enggak. Dosa besar itu atau dosa apapun kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya. Ini kalau kita mengeluarkan zakat ini dari harta keseluruhan. Kalau kita dapat harta yang halal, maka kita mengeluarkan dari situ. Kalau ada sebagian dari riba, bukan saran saya, para ulama mewasiatkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Kalau kita sudah terlanjur dalam masalah seperti itu, ya udah, kafaratnya untuk berhenti aja. Berhenti. Nah, itu bukan menghitung berapa harta dari riba, berarti saya mengeluarkan zakat sesuai dengan harta tersebut. Enggak. Keseluruhan harta kita berapa, kita mengeluarkan zakat. Riba itu urusannya taubat. Kalau kita sudah taubat dan benar-benar jujur taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berhenti. The time you get back to Allah Subhanahu wa taala, the time you don't do it again. Jadi saat kita sudah berhenti, saat kita sudah bertaubat, begitu juga dari saat itu kita akan berhenti melakukannya.
itu artinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kaitannya dengan zakat. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Ini sangat penting. Karena kayak ada mindset di antara pejabat-pejabat kita, kalau sudah mengumpulkan harta dari sumber yang haram, korupsi begini, main proyek begini, mungkin main jabatan begini, akhirnya akhir masa jabatan dia bilang, saya akan membangun masjid, saya bangun pesantren supaya mensucikan harta yang dia sudah kumpulkan. Tidak. Harta itu kalau diambil dari harta yang haram, misal mengambil dari orang lain, ini sudah kita menzalimi orang lain. Supaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, kita harus balik duitnya. Balikin. Kalau ada seorang pejabat, misal korupsi 1M, 2M, maka 2M itu harus dibalikin kepada masyarakat, dibalikin kepada pemerintah. Kalau korupsinya 1 triliun, juga 1 triliun itu harus dibalikan. Kalau tidak, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan urusan Allah, ini urusan masyarakat. Ini urusan manusia, dan ini termasuk di antara taubat yang paling susah. Taubat pejabat. Taubat pejabat, karena kezalimannya dan urusannya bukan sama orang, bukan 1 orang, 2 orang, tapi jutaan orang. Itu rakyatnya. Bisa bayangkan kalau ada seorang menjadi wali kota Bandung, 3 juta orang. Kalau dia melakukan sesuatu zalim, berarti menzalimi 3 juta orang. Kalau jadi gubernur Jawa Barat, 50 juta, lebih susah lagi. Nah, maka itu urusannya dengan taubat. Dan syarat taubat, kalau itu urusannya dengan manusia, harus membalikan hak manusia tersebut. Tapi kalau taubat, kalau riba, ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertaubat, berhenti, taubatan nasuha. Setelah itu kita mengumpulkan harta kita, hitung berapa nisab dan juga berapa yang kita harus keluar dari harta kita untuk zakat, 2,5%. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua terkait pajak. Terkait pajak, berebutan di antara ulama itu sangat banyak. Tetapi saya meringkaskannya dalam mungkin 1 menit ini. Para ulama berkata, kalau yang pemerintah ini dan negara ini negara Islam, syariatnya dan undang-undangnya itu semuanya sesuai ajaran Islam, maka boleh kita menganggap pajak itu bagian dari zakat. Atau mungkin pajak itu atau zakat itu bagian dari pajak. Nah, boleh. Saat kita bayar pajak itu bisa dianggap sebagai zakat. Karena undang-undangnya itu semuanya agama Islam. Tetapi kalau kita bayar pajak, mohon maaf, bayar pajak, maka melayani ahli maksiat, melindungi night club atau diskotik, atau menyediakan minuman keras, atau impor daging-daging yang haram, atau mohon maaf, memberikan pelayanan-pelayanan kepada ahli maksiat. Nah, ini hasil dari pajak kita. Nah, maka para ulama berkata tetap wajib kita mengeluarkan zakat, karena saat kita mengeluarkan pajak belum tentu uang tersebut akan tersalurkan sesuai dengan 8 asnaf. Kan 8 asnaf itu sudah jelas. Maaf. Misal lokalisasi prostitusi dan pelacuran. Itu dibayar dilindungi dengan uang zakat, dari uang pajak. Apakah kita bisa menganggapnya zakat? Enggak bisa. Karena harus itu 8 asnaf. Tidak ada satu pun di antaranya menyebutkan kita menggunakannya untuk melayani ahli maksiat. Maka tidak termasuk, kalau mungkin di negara kita sekarang yang tidak menegakkan syariat Islam, maka tidak termasuk. Apalagi tidak bisa membedakan pajak dari kafir, dari muslim, dari orang yang ingin mengeluarkan zakat, dari orang yang tidak, itu semua dicampur aduk, dan ini semuanya dijadikan uang dan harta pemerintah. Maka tidak termasuk, Pak, kecuali kalau negara itu menegakkan syariat Islam di dalamnya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Silakan, satu pertanyaan terakhir mungkin apabila ada dari jemaah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya kemudian terkait penghasilan yang setiap bulan itu jalannya keluarkan setiap kita menerima gaji misalkan atau dikumpulkan dulu satu tahun. Tidak, tidak. Ini saya tegas dalam hal ini. Tidak. Kalau kita setiap kali kita menerima gaji dihabiskan, akhir bulan sudah habis, tidak ada uang lagi. Maka ini mungkin 99% dari mungkin masyarakat Indonesia begitu. Begitu menerima gaji, akhir bulan yang sisa hanya sedikit. Nah, kapan kita menghitungnya dan kapan kita mengeluarkan zakat? Saat kita nabung di dalam rekening kita. Nabung selama 1 tahun. Kalau sudah, itu sama dengan 85 gram emas atau lebih, maka saat itu kita boleh mengeluarkan zakat. Tapi kalau kita hanya karyawan biasa, apa yang kita terima itu yang kita keluarkan, pengeluaran untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk kebutuhan sendiri, maka tidak termasuk di antara nisab yang harus kita mengeluarkan zakat dari. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Sudah tamat kan? Satu lagi. Baik, silakan Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini bukan tentang rakaat yang saya tanya, tapi tentang sholat Pak. Karena dulu pernah di bab sholat kita lupa bertanya. Jadi pas tadi Bapak ceramah lagi saya mau nanya. Kita kan sholat berjamaah, terus pada sholat berjamaah kita sholat datang. Sholat datangnya itu pada saat imamnya udah mau ruku. Kan Allahu Akbar mau ruku, kita datang, kita takbir begitu. Apakah itu termasuk, kemudian kita lagi ikutan juga ruku gitu ya? Apakah itu kemudian berdiri di rakaat kedua? Apakah itu yang kita ikut ruku itu sudah dihitung sebagai 1 rakaat yang sempurna? Atau nanti setelah 4 rakaatnya imam salam kita mengulang satu rakaat lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat penting. Misal, kita datang masbuk, imamnya sudah ruku', kita sempat ikut ruku' sama imam. Maka saat itu ada beberapa persyaratan supaya bisa terhitung sebagai rakaat yang sempurna. Yang pertama, kita mulai dengan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu rukun salat, harus tetap kita. Jadi kita baru masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Setelah itu Allahu Akbar untuk rukuk. Nah, setelah itu kita rukuk bersama imam. Imamnya belum berdiri. Kita sempat membacakan Subhana Rabbil Azim 1 kali. 1 kali. Maka itu terhitung sebagai rakaat yang sempurna. Tetapi tidak sempat kita membacakan tasbih, maka harus diulangi. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i harus kita itminan di dalam rukuk. Itminan itu waktunya sama dengan 1 tasbihah, yaitu Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Kalau sempat kita membacakannya sebelum imam membacakan Sami Allahu liman hamidahu, maka itu termasuk insyaallah rakaat yang sempurna. Tetapi kalau kita tidak sempat, boleh kita ikut rukuk, tetapi kita mengulangi ini setelah salam. Nah, mudah-mudahan jelas. Ya, alhamdulillah ya alamin. Setelah bisa mengulangi kasih Pak Ustaz dan seluruh jamaah. Mungkin untuk penutup sih, ada pertanyaan pagi hari ini. Baik, jazakallah khair Ustaz Sandi. Jazakumullah khair ibu-ibu, bapak-bapak atas kehadiran hari ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan berusaha untuk menyelesaikan semua masalah-masalah zakat. Khususnya yang tadi ditanyakan mungkin secara pajak dan juga penyaluran zakat kepada lembaga-lembaga ini sangat penting. Karena banyak di antara kita bingung bagaimana kita menyalurkannya dan kepada siapa. Dan kita mendahulukan siapa di atas siapa. Kan ada 8 asnaf. Siapa yang paling diprioritaskan? Maka insya Allah itu semuanya akan dibahas di pertemuan yang akan
datang. Mudah-mudahan apa yang kita sudah sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Yang ingin bertanya, insya Allah semua pertanyaan akan dijawab. Bisa tanya kepada saya langsung, bisa DM di Instagram saya. Insya Allah semua pertanyaan akan dijawab. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Marilah kita khatam dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.